Ya, akhirnya emas mengalami rebound dari level support yang kita tandai kemarin dan tepat di zona 3295. Kira-kira apakah ini kesempatan untuk dia naik lebih tinggi atau kembali tertahan di level yang sama? Ini akan kita coba lihat setelah pidato Powell kemarin sedikit mengangkat moral ataupun ekspektasi terkait dengan penurunan suku bunga. Ini ada ulasannya. Oke, terlebih dulu kita lihat dari perkembangan terbaru US dollar yang ternyata memang ditutup dengan penurunan ya kemarin setelah terjadi gap down, kemudian perang selesai, kemudian tidak ada minat terhadap safe haven, baik dolar ataupun emas saat itu mulai penurunan. Tapi untuk posisi US dollar sendiri langsung ditutup dengan penurunan dan kemungkinan masih bisa melemah ya kalau lihat dari posisi ini. Cuman memang yang dikhawatirkan adalah pantulan dari double bottom atau potensi dari double bottom. Tapi kalau tidak, maka kemungkinan yang kita lihat adalah pelemahan dan itu berarti pertanda untuk melanjutkan penurunan sebagai wave kelima yang kita tunggu-tunggu dari sejak lama. Oke, berarti dengan demikian kalau misalkan ini terjadi, normalnya selama tidak ada perang berarti kita anggap bahwa US dollar itu akan searah dengan US Treasury yield. Kita cek US Treasury nya ternyata yes, betul, ternyata dia mulai penurunan. Jadi kita tidak anggap ini safe haven, sehingga safe haven yang paling utama untuk saat ini kembali ke sisi US dollar. Cut. Sehingga cut. Sehingga sisi cut. Sehingga dengan demikian untuk masalah safe haven kemungkinan untuk saat ini beralih kepada sisi dari emas. Oleh karena itu kemungkinan baik US Treasury yang mengalami penurunan ataupun bahkan dolar yang juga mengalami pelemahan, maka itu akan sangat menguntungkan bagi emas. Oke, kemudian kalau kita perhatikan dari sini pergerakannya relatif tenang ya, sesuai dengan apa yang kita perkirakan kemarin. Jadi kita sempat tandai area yang kemarin itu adalah di zona ini teman-teman. Ya, zona yang kita anggap sebagai area critical support, lalu kemudian juga potential demand yang lebih kuat, dan ini mengacu kepada periode sebelumnya ya. Jadi kenapa kita tarik garis datar? Ini alasannya. Alasan yang sederhana adalah dari posisi penurunan sebelumnya atau bulan-bulan sebelumnya, Anda bisa lihat di sini dia tertahan di zona yang sama. Jadi itulah alasannya kenapa kemarin kita cantumkan strategi cadangan ya. Kalau ternyata sudah terjadi penurunan, kita sempat singgung bahwa hati-hati saat dia sudah sentuh 3.300 ataupun 3.295. Di zona itu diperkirakan akan muncul demand sehingga akhirnya terjadi pantulan. Dan inilah yang terjadi. Betul, dia terjadi pantulan. Dan berikutnya berarti ekspektasi saya adalah harusnya kita akan segera kembali ke zona tengah ini. Mau itu 3340-an ataupun 3355 ya. Cuman catatannya gini, kita dalam 2 atau 3 jam ke depan atau bahkan 5 jam ke depan mungkin kita harus perhatikan terkait dengan perkembangan terbaru dari sisi ekspektasi market untuk masalah penurunan suku bunga. Kalau kita perhatikan dari pernyataan Powell yang seharusnya itu dinyatakan sebagai sikap yang relatif lebih dovish daripada pertemuan FOMC kemarin, maka kita hampir bisa pastikan apa yang terjadi di sisi kiri itu harusnya terjadi di sisi kanan. Mana yang dimaksud? Oke, kita lihat. Posisi yang ada adalah kalau teman-teman lihat dari posisi penurunan terakhir di sini, lalu kemudian naik, turun tidak terlalu dalam, kemudian dia naik, tapi kemudian terjadilah koreksi di sini. Coba perhatikan, saat dia terjadi koreksi di sini, dia tidak lebih rendah dari zona yang ada di sini. Artinya sedikit lebih tinggi, ya beberapa poin lebih tinggi. Nah, kemudian dia mengalami kenaikan yang signifikan sampai akhirnya terbentuklah pola kenaikan seperti itu. Nah, sebaliknya dengan posisi yang sama, sebetulnya dengan apa yang terjadi dari sisi sini, kita sudah bisa memperkirakan apa yang terjadi berikutnya. Kalau ternyata dia stuck di sini, dengan asumsi bahwa penurunan sebelumnya pun terjadi selisih yang cukup lumayan, maka seharusnya di sini pun kita akan dapatkan selisih yang cukup lumayan juga. Artinya kita tidak berharap bahwa dia akan turun kembali di 3295 ataupun lebih rendah. Dan itu berarti otomatis area yang kita cantumkan atau suggest tadi pagi masih berlaku. Selama dia tidak turun di bawah 3318 ataupun bahkan 3310, maka zona buy bisa dilakukan di zona tersebut untuk potensial kemudian menghadapi 3340 ataupun bahkan 3350. Nah, tapi sebaliknya, kalaupun misalkan kita curigai masih ada swing low terakhir, andai kata itu terjadi, maka saya tetap menganjurkan zona 3295 ataupun 3300 itulah sebagai zona buy kita dengan asumsi bahwa ini masih bisa terjadi pantulan sebagai double bottom. Oke, kalau teringat dengan double bottom tersebut, maka kita lihat di sini teman-teman. Peluangnya adalah di sini pun terjadi double bottom, walaupun bottom yang kedua itu berbeda atau lebih tinggi daripada bottom yang pertama. Tapi coba perhatikan, secara progres bertahap dia mulai kenaikan dan berhasil lanjutkan kenaikan. Nah, hal yang sama, maka kita juga antusiasnya adalah kemungkinan, kalaupun misalkan kita asumsikan ini double bottom, hanya dua kemungkinannya, bahwa dia akan bergerak sama, atau ya relatif sama untuk bottomnya, atau yang kedua kemungkinannya hanya relatif sedikit lebih tinggi.
Ya, berarti kurang lebih di sini atau mungkin di area 3302. Nah, jadi kesempatan ini harusnya kita bisa manfaatkan untuk kemudian dia mengalami kenaikan persis yang ada terjadi di sisi sini. Kalau ini terjadi pengulangan dan persis dengan apa yang terjadi sebelumnya, maka harusnya dalam 1 atau 2 hari ke depan kita mungkin bisa dapatkan kenaikan kembali di atas 3350, tapi tidak untuk malam ini. Saya lebih berpikir bahwa untuk hari ini kemungkinan kita akan sedikit tertahan atau terkendala kurang lebih di zona 3340-an. Itu pun dengan catatan Anda boleh pertahankan atau follow buy kalau misalkan 3345 berlanjut ditembus. Tapi kalau tidak ditembus, Anda boleh exit, kemudian Anda wait and see sampai nanti perkembangan berikutnya. Kita tunggu data GDP di hari Kamis ataupun bahkan PCE di hari Jumat. Nah, kemudian kalau kita lihat dari grafik daily, jelas di sini menandakan betapa kuatnya area yang kita arsir kemarin, kemudian dia mengalami kenaikan, sehingga untuk hari ini resmi kita mengincar buy bukan sell kembali, kecuali kalau misalkan ada berita yang sangat mengganggu sentimen market dan berubah, maka yang paling memungkinkan adalah dia jebol pertahanan dan lanjutkan dengan penurunan. Nah, catatannya, kalau misalkan ini terjadi, penembusan di bawah 3290, Anda bisa switch strategi menjadi sell, tapi di zona 3260 ataupun 3240, Anda bisa keluar dan mulai kembali incar buy. Kenapa? Karena alasan utama adalah kebijakan ekonomi atau kebijakan moneter dari Fed yang sangat menunjang, sehingga demand kemungkinan akan kembali muncul di zona paling bawah. Nah, sebaliknya untuk pound sterling, kita mungkin incar buy untuk saat ini untuk potensi lanjutan kenaikan sampai 1.3860-an ke depannya. Kalau misalkan kita asumsikan bahwa lemahnya dolar itu bisa dimanfaatkan dengan sangat baik oleh pound sterling, maka kita tidak melihat ini sebagai double top, melainkan dia akan incar kembali naik lebih tinggi dan lanjutkan ke 1.3860 dalam 2 hari ke depan. Nah, sebaliknya, kalau misalkan kita perhatikan di grafik H4 sebetulnya ini sudah memberikan indikasi kenaikan yang signifikan. Hanya saja yang saya agak khawatir adalah kalau sampai nanti dia tiba-tiba gagal naik, kemudian dia turun di bawah neckline yang sebelumnya dicurigai sebagai neckline double bottom, yaitu 1.3508, maka hati-hati teman-teman. Anda boleh switch strategi kalau terjadi penurunan di bawah 1.3500 tersebut. Tapi kalau misalkan dia tetap bertahan di 1.3540 atau 1.3580, maka strategi buy masih tetap layak dilakukan. Nah, kemudian kalau kita perhatikan dari crude oil, untuk hari ini saya mengincar sell dikarenakan tidak adanya gejolak geopolitik yang lebih signifikan kembali. Ya, jadi asumsi saya adalah penurunan ataupun downtrend itu masih bisa terjadi. Dan kelihatannya kita akan mirip dengan apa yang terjadi di sisi sini. Ya, ini pengulangan kembali. Ya, area arsil merah itu akan menjadi support kritikal. Sehingga kalaupun terjadi rebound, kelihatannya nggak akan terlebih tinggi daripada 68. Jadi sebaliknya teman-teman, selama dia tidak naik di atas $68, berarti Anda harusnya tetap sell. Dan ini yang ditunjukkan dari Fibonacci retracement terbaru, grafik H4. Anda bisa bayangkan kemarin kita sempat singgung terkait dengan sisi sini dan dibalas dengan sisi yang sama. Nah, otomatis kalau kita lihat dari peluang yang sama, berarti saya incar saja area 38,2% ataupun 23,6% sebagai zona sell saya. Oleh karenanya, saya mengincar pantulan terbatas untuk lanjutkan sell, dan kalau itu tembus 63, Anda boleh pertahankan sampai peluang ke $59. Demikian pula, kalau misalkan kenaikan itu terjadi sampai 68, Anda hanya disarankan untuk ubah strategi in case terjadi penembusan di atas zona 68, dan itu berarti yang paling memungkinkan adalah di atas $70. Selama tidak naik di atas itu, Anda tetap mengincar sell.